Salam, salam sehat, salam jumpa di dalam kasih Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Suara Kebenaran Gereja Masehi Injili di Timor, Klasis Kota Kupang Timur. Mari kita siapkan hati untuk kita mendengarkan suara kebenaran Tuhan yang datang bagi kita saat ini, dan kita mengawali dengan memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, waktu yang indah ini kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan suara kebenaran-Mu. Tuhan berkati kami, Roh Kudus dan hikmat memenuhi kehidupan kami, agar firman Tuhan yang kami sampaikan dan yang juga kami dengarkan tidak kembali dengan sia-sia. Firman-Mu sungguh mengubah hidup kami, sehingga kami boleh mengikuti apa kehendak Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita membaca Alkitab dari Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Demikian firman Tuhan bagi kita. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidupnya dengan setia. Saudara yang diberkati Tuhan, salam. Setiap orang ingin hidup sesuai dengan apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Tentu semua keinginan-keinginan itu adalah keinginan-keinginan yang baik, yang membawa dia untuk menikmati kehidupannya. Tetapi apakah setiap rencana harapan kita sesuai dengan kenyataan? Apakah semua dapat berjalan? Apa yang baik bagi kita juga itu baik bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia. Ia diminta pergi ke rumah tukang periuk, karena Tuhan akan memperdengarkan perkataan-perkataannya. Lalu Yeremia pergi ke rumah tukang periuk yang kebetulan dia sedang bekerja membuat sebuah bejana. Tentu ketika Yeremia sampai di sana, melihat, mengamati proses membuat bejana atau periuk itu tentu tidak mudah. Ada berbagai hal, berbagai proses yang dilakukan oleh sang tukang periuk ini. Dan ketika dalam pembuatan proses periuk ini mengalami kerusakan atau tidak baik atau ada yang kurang, maka sang penjunan ini dia harus mengerjakan kembali
supaya periuk atau bejana itu menjadi indah dalam pandangannya. Kekasih Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan saat ini bahwa ada hal penting yang harus kita lakukan. Ketika kita mendengar firman ini, kita merenungkannya, pelajaran yang berharga di dalam iman, dalam pergumulan, dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan membawa Yeremia melihat suatu proses kehidupan manusia. Sebagaimana Yeremia melihat pembuatan bejana oleh sang penjunan. Tentu Tuhan punya maksud bahwa Yeremia sendiri melihat langsung. Dia memberikan kesaksian. Dia tidak mendengar apa kata orang. Tetapi Tuhan mengizinkan dia ada langsung di tempat pelarikan. Dan dia menyaksikan bahwa proses pembuatan bejana itu bukan satu hal yang mudah. Sama seperti proses kehidupan yang dijalani oleh manusia. Bahwa proses kehidupan itu tidak mudah. Bahwa tanah liat untuk menjadi bejana yang indah. Bukan secara otomatis. Bukan secara instan. Langsung jadi. Tetapi tentu membutuhkan waktu, kesabaran. Proses-proses yang dilakukan mulai dari tahap persiapan tanah yang baik. Supaya tanah itu ketika dibentuk, dia dapat dibentuk menjadi model yang bagus. Dia harus dibakar supaya dia menjadi kuat. Dan kemudian dia harus didinginkan. Kemudian kita dapat menikmati bejana yang indah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam proses itu ada yang kurang, ada yang rusak, maka tentu sang penjunan dia harus kembali membongkar. Dia harus kembali membuat dari awal lagi bejana itu sampai dalam keadaan baik, berguna, berkualitas dalam pandangan sang tukang periuk ini. Dalam kehidupan kita, saudaraku, dalam setiap momen peristiwa hidup yang Tuhan izinkan menjadi bagian dari kehidupan kita, kita juga pernah ada dalam situasi kondisi yang begitu sulit, yang membuat kita susah, yang membuat harapan-harapan kita seakan hilang. Kita mau menyerah. Ada yang tidak kuat. Mereka mengambil jalan pintas untuk bunuh diri. Ada begitu banyak persoalan, masalah ketika kita menjalani hidup ini. Pertanyaannya, ketika saudara dan saya diizinkan Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, kita yang adalah tanah liat, sebagaimana kaum Israel, dibentuk oleh Tuhan melewati peristiwa, melalui hal-hal yang sulit, juga karena dosa-dosa kita. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengingatkan kita, tentu ketika kita diproses tanah liat ini untuk menjadi bejana yang indah, maka ada rasa sakit, ada rasa kecewa, ada rasa putus asa, kita marah, kita bersungut-sungut, kita keraskan hati, karena kita lebih ingin mengikuti keinginan kita. Kita lupa bahwa ada bagian rancangan Tuhan yang Tuhan siapkan ke depan lebih indah bagi kita. Karena itu mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Sebagaimana umat Israel dibentuk oleh tangan Tuhan untuk kehidupan, keselamatan mereka, maka kita pun juga harus bersedia dibentuk oleh Tuhan. Kita adalah tanah liat, tetapi di tangan Tuhan
kita akan menjadi bejana yang indah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu semua ada maksud untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, mari kita ingat bahwa tukang periuk mempunyai hak penuh sebagai pembentuk bejana. Dia akan membentuk kita seturut dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Karena itu, mari setiap kita tunduk dengan rendah hati. Kita serahkan hidup kita supaya Tuhan mengizinkan memproses kita menurut kasih dan kehendaknya. Siapkan hati kita supaya ketika Tuhan bentuk, kita selalu siap dan bersyukur. Bentuklah aku Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itulah yang paling berharga bagi kita. Selamat menikmati kehidupan anugerah Tuhan. Mari kita bertobat dan jangan keraskan hati ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini. Supaya semakin hari kita semakin dibentuk menjadi bejana yang indah dalam pandangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang berharga. Kami boleh mendengarkan suara kebenaran-Mu. Pendengaran kami, pikiran kami sungguh terbatas. Tapi kami tahu bahwa kuasa Roh Allah, hikmat Tuhan tidak terbatas, akan memampukan kami, menguatkan kami untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Pakailah hidup kami semua Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, bukan kehendak kami. Jika Tuhan mendapati kami ada dalam berbagai kelemahan, kekurangan, keterbatasan, yang sering kali kami mengikuti kehendak keinginan kami sendiri. Tuhan kasihani kami, Tuhan ampuni kami, dan biarlah kuasa Roh Tuhan terus menyertai kehidupan kami, secara khusus dalam pergumulan hidup, di dalam tugas tanggung jawab pelayanan, dalam rumah tangga, di dalam segala hal. Mari Tuhan bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu, ya Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Ampuni kami, ampuni mereka yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menikmati hidup di hari ini. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita. Salam.